Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mewarisi kolbunya. Mari kita mulai kajian ini dengan baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab Asy-Syifa karya Imam Qadhi Iyad. Sekarang kita masuk ke halaman 157 cetakan Darul Faiha fi syaja'atihi wa najdatihi sallallahu alaihi wasallam. Syaja'ah berarti keberanian, sama dengan najdah, tapi berani bahasa Arab itu kemarahan yang termanage. Jadi sifat marah yang mampu dimanage itu namanya syuja'ah. Ya. Kalau enggak namanya konyol, ya. Ada orang mati konyol. Kalau berani ya berarti syuja'ah, orang yang mampu mengendalikan kemarahannya pada tempatnya. Wa najdatihi ay thiqatun nafsi inda istirsaliha ila al-maut haitsu yuhmad fi'luka duna khaufin. Lain dengan najdah. Najdah itu percaya diri, yakin kalau dia lakukan ini dia nggak akan mati gitu. Padahal itu berbahaya. Itu najdah. Nah, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mewarisi kolbunya. Jadi siapa yang dapat warisan kolbu Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan merasakan syaja'ah ini, keberanian ini. Jadi kalau bahasa kita najdah itu nekat. Ya. Kesatria, tapi nekat gitu. Bukan pahlawan di siang bolong, bukan ya. Tapi najdah boleh artikan nekat. Jadi syaja'ah kata Imam Qadhi Iyad, quwwatul ghadab wa inqiyadiha lil aql. Ketika marahnya berlebih tapi tidak terlepas dari akal. Nah, bisa begitu kan? Kalau kita sanggup begitu, maka orangnya disebut mewarisi syaja'ahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam منهما بالمكان الذي لا يجهل قد حضر المواقف الصعبة وفر الكمات والأبطال عنه غير مرة وهو ثابت لا يبرح. Nabi itu terhadap dua sifat ini la yujhal, semua orang tahu. La yujhal itu nggak ada yang nggak tahu gitu. Kenapa? Di saat genting, al-mawaqif as-sa'bah, di saat lagi genting, lagi sulit, wa farral kuma wal abtal anhu ghairu marrah wa huwa thabitun la yabrah. Musuh di depan mata, kesulitan banyak sekali, Nabi enggak pernah gentar. Ya. Masih ingat Sayyidina Umar Hudaybiyah maunya menang, lalu ternyata Nabi SAW nggak mau, dan Umar yang tadinya mau marah ke kafir Quraisy malah marah ke Nabi Muhammad SAW. Kisah ini tidak dibaca sempurna oleh kelompok Rafidhah sehingga mereka benci kepada Umar. Kita nggak begitu, kita bacanya utuh. Sahabat itu tidak maksum, tidak sempurna, tidak terpelihara dari dosa, sehingga sahabat itu juga dididik. Tahun ke-6 Hijriah, Sayyidina Umar belum sempurna untuk kategori sahabat. Sehingga ketika Nabi ngalah dari orang kafir, ngalah dari orang salah, kata Sayyidina Umar, emang ente masih Rasul gitu. Ar-Rasulun anta, ya. Coba nanyain ke Buya Arsy gitu, kamu beneran ustaz gak sih gitu. Itu bisa naik-naik tuh kitabnya terbang tuh. Ya. Tapi Rasulullah SAW ditanya begitu nggak marah.
Ya. Wa huwa thabitun la yabrah. Beliau itu tetap aja ditekan orang. Nah, masih ingat Nabi ya, ketika beliau dihunus pedang ke lehernya, beliau biasa aja. Siapa yang jaga kamu dariku? Jawaban beliau, Allah. Tapi karena yang baca itu Rasulullah, bacanya dalam kolbu dan dapat melemahkan kolbu, nah, maka orang yang menghunuskan pedang itu langsung jatuh. Wa muqbilun la yudbir wa la yatazahzah. Beliau itu tetap maju sesuai dengan kondisi. La yudbir, nggak pernah, kalau sudah maju nggak pernah mundur, dan tidak pernah goyang ya, kiri kanan kiri kanan. Yatazahzah itu orangnya melarikan diri dari jalan yang sebenarnya. Wa ma syuja'un illa wa qad ahsan lahu farratun wa hufizat anhu jaulatun siwa. Ya. Ini artinya masih sama ya. Tidaklah berani kecuali yang terkumpul padanya keberanian dan kenekatan yang tadi ya, tapi tepat pada waktunya. Wa bila qala haddatsana Abu Ya'la Jayyani fi ma kataba li. Kata Imam Qadhi Iyad, guruku Abu Ali Al-Jayyani mengirim kitabnya kepadaku, dikirim ijazahnya kepadaku. Jadi dari dulu sudah biasa orang, karena dulu nggak ada YouTube, nggak ada Facebook, jadi ngajinya lewat apa? Dikirimin kitab, lalu dikasih ijazah. Maka kitab itu disebut fima katabali murasalah atau muqatabah ya, ijazah kitab, atau boleh juga disebut dengan munawalah ya? Munawalah. Itu pintunya, itu pintu, kunci aja, kunci. Qala haddatsana al-Qadi Siraj qala haddatsana Muhammad al-Asili qala haddatsana Abu Zaid al-Faqih qala haddatsana Muhammad ibn Yusuf qala haddatsana Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Yusuf di sini adalah Al-Firabri ya. Qala haddatsana Muhammad bin Ismail, ini Imam Bukhari. Qala haddatsana Ibnu Bashar qala haddatsana Gundar qala haddatsana Syu'bah an Nabi Ishaq sami al-Bara. Abu Ishaq mendengarkan Bara, wa sa'alahu rajulun. Ada seseorang bertanya, afarartum yawma Hunain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qal lakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafir ya. Jadi Abu Ishaq dengar Abu Al-Bara ya berkalam, wa sa'alahu rajulun, ada seseorang bertanya, afarartum yawma Hunain, apakah waktu perang dahsyat? Jadi ada salah satu perang dahsyat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau kita buka kitab Sirah Ibn Hisham atau Al-Maghazi dan kitab-kitab lain, nanti ketemu ada satu perang yang berat, yaitu perang Hunain. Perang Hunain ini siapa aja pasti goyang gitu. Siapa aja pasti goyang, nggak ada yang nggak goyang. Lakin Rasulullah SAW la yafir, tapi Nabi nggak pernah goyang, nggak lari. La yafir itu kan berarti nggak lari. Standarnya orang, antum masih ingat nggak? Teman-teman saya itu pada suka sweeping. Mungkin di sini pernah terjadi. Zaman-zaman dulu sweeping, masih ingat nggak dulu? Kawan kita di Sumatera Barat juga suka sweeping, di Palembang, di mana-mana suka sweeping. Giliran polisi datang, sisa satu doang teman kita itu. Ya. Itu baru ada nama polisi udah begitu. Ya untungnya polisi bukan musuh kita kan. Gimana nanti kalau ketemu sama kabur semua itu. Jadi berani cuma rame-rame, nggak berani sendiri-sendiri. Itu orang kalau belum tertanam nama Allah di kolbu begitu ya. Nekatnya agak kurang ya. Jadi nekat tuh perlu. Sama hantu aja takut. Hantu belum jelas ada kan, gak kelihatan, apalagi yang kelihatan sama hantu. Summa qala laqad ra'aituhu ala baghlatihi al-bayda. Aku melihat, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendarai
bighalnya, bighal itu campuran kuda dan keledai, jadi tingginya standar, yang warnanya putih atau namanya baydha. Abu Sufyan akhizun bilujamiha, lalu Abu Sufyan datang mengganggu dengan menarik lujamnya, ya, kekangnya. Abu Sufyan ini Ibnu Harith, Ibnu Ammin Nabi SAW, ya. Wan Nabi yaqul anna Nabi la kadzib. Nabi cuma mengatakan, aku Nabi, aku bukan pembohong. Ana Ibnu Abdul Muttalib, akulah cucu Abdul Muttalib. Qila fama ru'ya yawma idzin ahadun kana ashadda minhu. Di saat itu orang melihat Nabi itu beraninya melebihi orang lain. Coba lihat, Nabi itu mau dicaci maki orang, disebut orang pembohong. Artinya kalau sekarang ada netizen, dulu citizen. Citizen semuanya nyerang Rasulullah SAW dengan kata-kata. Ternyata kata-kata itu bikin stres. Ya, yang suka ngafe, yang suka duduk di warung kopi, terus diomongin orang di warung kopi, itu capek loh. Sekarang lebih dahsyat lagi, orang ngomongin kita lewat sosial media. Dan Rasulullah SAW selalu maju gak takut. Ya. Ternyata takut sama musuh itu gak seberapa dengan takut sama netizen. Bahkan kawan kita lebih takut netizen daripada santet, ya. Wa dzakara Muslim 'an al-Abbas qala falamma iltaqa al-muslimuna wal kuffar walla al-muslimuna mudbirin. Ketika orang-orang Islam ketemu dengan orang kafir, walla al-muslimun mudbirin. Saat itu orang-orang Islam lari, melarikan diri, mundur. Fatafiqa Rasulullah SAW yurqidu baghlatahu nahwal kuffar. Jadi antum kira sahabat itu semuanya aman-aman aja? Enggak juga. Sahabat itu ketika ketemu orang kafir takut juga mundur. Enggak seperti yang antum bayangin, ya. Kirain semua sahabat itu pemberani, enggak. Ada sahabat yang takut juga. Lalu siapa yang kemudian membangkitkan keberanian mereka? Rasulullah kemudian naik kudanya dan maju menerobos pasukan. Nah, itu baru sahih itu. Dan satu saat hal ini akan kembali. Ya, cuma kita nggak akan menginginkan perang sebelum waktunya. La tatamannawul qatl, al-qital wal harb, ya. Nggak boleh kita mengangan-angankan ada perang segera. Jadi kalau antum latihan pedang, latihan panah, ya sekarang belum masanya. Tembak masuk mati. Ya. Kalau sekarang latihannya latihan apa? Dan nembak harusnya. Cuma kalau untuk otot, fokus itu bagus tuh, ya. Mana? Bukankah kita dapat satu riwayat bahwa Nabi SAW dan para sahabat itu belajar alat-alat militer yang sesuai dengan zamannya? Benar nggak? Jadi kalau mau jihad, yang benar jihadnya. Jangan sampai jihad ini dipegang sama orang jahat, sehingga dia ngebom ulama, dia ngebom rumah-rumah, tempat-tempat suci, ya. Itu nggak benar, ya. Yang tepat bagaimana? Orang-orang, ya, seperti antum yang cinta Rasulullah, dia harus ngerti juga bab jihad. Dan perkataan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, ajarkan generasi setelahmu apa yang cocok dengan masa mereka. Kalau panah cocok sama masa lalu. Sekarang saya walaupun suka main panah, tapi kita nggak bilang ke teman-teman ini, ayo kita mau perang pakai panah, bukan. Ini sebatas olahraga aja, ya, sebatas olahraga. Sekarang itu yang paling berat adalah perang kolbu. Ya, ujian latihan fisik mah gampang, ya, antum latihan sebulan udah bisa. Tapi kalau perang kolbu, berapa hari mau ngelatih kolbu? Wa ana akhidun bilujamiha akuffuha iradata alla tusra, ya. Wa Abu Sufyan akhidun birikabiha summa nada ya lal muslimin, ya. Sama dengan tadi. Jadi Nabi ketika orang-orang pada takut, Nabi malah maju, ya. Nah, itu yang disebut najadah. Najadah itu nekatnya bener. Kita punya nekat, udah bener belum nekatnya?
Nikah aja belum berani, ada ya. Nikahnya, nekatnya belum oke itu ya. Wa qila kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba la yaghdab illa lillah wa lam yakum li ghadabihi syai'. Nabi itu kalau marah, marahnya karena Allah. Bukan marah karena dirinya dihina. Pernah saya dihina orang, ya, disalah-salahin, kitab kamu salah. Kita terima waktu di Madura. Tapi waktu dia mengatakan diri dia sama dengan Nur Muhammad adanya, baru saya marah. Ya. Jadi marahnya kita bukan karena kita dihina, itu yang bagus. Ya. Nah, kita sedang belajar untuk fase itu. Dan dia menyamakan dirinya sebagai pengurus satu organisasi sama dengan Nur Muhammad, itu menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi boleh marah. Jadi marahnya bukan karena bela diri. Itu sebabnya ketika kita dicaci maki orang, kita bilang ente nggak usah bela aneh. Ya, saya nggak perlu dibela kok. Karena diri kita nggak perlu dibela, memang kita hina kok, memang kita rusak kok. Yang benar cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali ketika beliau dicaci maki Rasulullah di hadapan beliau, maka mereka gulat dan orang kalah. Ketika beliau diludahi mukanya, Sayyidina Ali yang tadi sudah mengalahkan itu nggak jadi ngalahin dia, dilepas orangnya. Kenapa? Karena beliau tidak mau memukul seseorang karena harga diri, enggak. Dia nggak mau mengerusak orang karena harga diri diganggu. Tapi karena Rasulullah SAW dihina. Ya. Wa qala Ibnu Umar, ma ra'aitu asya wala anjad wala ajwad wala arda wala afdal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak melihat orang paling berani, paling nekat gitu ya, paling dermawan, paling ridha, paling utama melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Darimi. Wa qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, inna kunna idza hamyal ba's wa yurwa ishtaddal ba's. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, apabila masalah menimpa kami, wahmarrat al-hadaq. Al-hadaq itu ini ya, mata ini. Mata kita memerah. Ittaqaina bir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama yakunu ahadun aqraba ila al-aduw minhu. Wa laqad ra'aytuni yawma badrin wa nahnu nuludhu bin nabi wa nahnu nuludhu bin nabi. Naluzu bin nabi. Naluzu itu minta tolong. Itu yang di di awalnya Burdah itu ya. Wa huwa aqrabuna ila al-adu wa kana min ashaddin nabi sallallahu alaihi wasallam yauma idzin ba'san. Jadi kalau ketika lagi masalah besar seperti perang dikepung, maka mata kami selalu merhatiin kemana Rasul ya. Di mana Rasulullah ada, kami di situ. Kenapa? Beliau itu enggak pernah takut. Ya. Disebutkan di sini fama yakunu ahadun aqraba ila al-adu minhu. Tidak ada musuh tidak ada posisi Rasulullah kecuali dirinya lebih dekat kepada musuh. Walaqad ra'aituni yawma badrin, ya, di saat perang Badar kami wa nahnu ya, naluzu bin nabi, kami berlindung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang masih bisa enggak berlindung dengan Nabi Muhammad? Syirik enggak? Ya enggak. Ya, enggak masuk ke bab syirik ini. Ini bab yang zahir, boleh ya. Wa kana min asyadin nasi yawma idzin ba'sa. Low power. Kenapa dia ngomong-ngomong tuh? Wa qila kana asy-syuja' huwa alladhi yaqrubu minhu sallallahu alaihi wasallam idza dana al-adu li qurbihi minhu. Wah, enaknya kalau baca ini kalau mau jihad ini. Ntar ya, kalau emang masanya datang kita bacain lagi ini. Sekarang belum masanya. Teman-teman, masih perlu nggak memerangi negara ini?
Sila pertamanya sudah ketuhanan yang maha. Antum mau cari apa lagi? Benar nggak? Kita buat majelis ada yang ngelarang nggak? Malah orang keamanannya datang hadir jadi murid. Benar nggak? Ini kemana-mana sih kita keluar, itu nggak ada yang seperti negeri ini. Antum pergi ke seberang, nggak ada begini. Kita kalau seberang mau representasi, siapa yang mau ceramah nih? Padahal dia udah tahu juga di YouTube kan, masih juga nanya. Masih begitu. Di Indonesia, alhamdulillah, luasnya seluas Eropa dan kita kemana aja bebas bikin ceramah. Kemana aja kita bebas bikin maulid. Masih antum cari lagi negara yang lebih Islami dari negara ini. Saudi, coba aja buat maulid di Saudi. Ya, coba ente baca tuh yang tadi tuh Muhammadun apa? Langsung dicoret sama askar tuh ya. Itu disebut syair syirik oleh mereka itu. Syirik itu bagi mereka. Burdah, antum tahu burdah? Apa kata mereka? Itu khurafat wa syirk. Burdah yang dibaca para ulama kita setiap Jumat pagi. Saya ngambil ijazah itu ke beberapa masyayikh, beberapa habaib. Habaib rata-rata yang baca ini. Ya. Dan Masya Allah, negeri kita bebas sekali, ya, mau baca apa aja. Dulu kita sih ya didoktrin ya, Pancasila itu telah dirubah oleh tangan-tangan orang jahat. Siapa itu? Soekarno katanya. Soekarno-Hatta. Jadi saya sampai S2 2010 itu masih benci dengan Soekarno. Sampai 2010 masih benci dengan Soekarno. Itu doktrin negara Islam yang masuk ke kepala saya. Tapi alhamdulillah ada satu buku yang ditulis oleh keturunan Saifuddin Zuhri, judulnya Piagam Jakarta. Ya, ini yang ngaku jago sejarah, silakan baca buku itu. Piagam Jakarta. Di situ dijelaskan sejarah sebenarnya bahwa Piagam Jakarta itu justru Pancasila itu yang paling sahih. Adapun kalimat ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu sudah mansuh dan itu berbahaya. Ya, makanya ulama-ulama itu sepakat untuk mengganti menjadi lebih universal. Coba kalau menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, terus yang bukan umat Islam gimana? Terus yang Islam mau pakai mazhab yang mana? Ente mazhab apa, Johar? Itu orang Muhammadiyah kan? Iya, Muhammadiyah kan nggak terikat dengan satu mazhab. Dia nggak anti Syafi'i tapi nggak bermazhab Syafi'i gitu. Nggak Hanbali tapi mirip Hanbali, aneh juga kan? Ya tapi begitulah Muhammadiyah. Sedangkan NU yang katanya 4 mazhab, faktanya cuma satu mazhab yang diamalkan. Coba ente nggak kunut di masjid NU, bisa rame itu masjid. Padahal NU itu mazhabnya 4 gitu. Jadi itu slogan aja, fakta realnya cuma satu. Makanya Persatuan Tarbiyah Islamiyah, pendahulunya Buya Zul Asfi, itu langsung clear aja. Mazhab kita, mazhab Syafi'i, akidah kita Asy'ari, clear. Benar nggak? Ya itu pilihan sih ya, pilihan diksi aja. Karena kalimat-kalimat begitu ada politisnya ya. Nah. Jadi sekarang keberanian kita apa ketika musim damai begini? Antum berani mensyukuri nikmat seperti ini. Berani beda dengan orang yang menyebarkan kebencian. Berani nggak? Berani ketika orang mempolitisasi agama, kita berani untuk melawan, tidak mempolitisasi agama. Tapi politik itu harus diwarnai agama, benar. Tapi agama jangan dipolitik-politikan. Sekarang kan jadi bingung kan? Yang habis deklarasi itu ya. Ada 3 deklarasi itu ya. Maka teman-teman semua yang bukan Allah, cuma kalau antum bilang kami butuh keadilan, ya salam, aqul lakum la tas'al al-adalah. Jangan minta keadilan. Kalau minta keadilan, kita salah kita banyak. Kemarin aja saya ditilang, saya dilepas kok. Coba kalau pakai keadilan, nggak bawa STNK,
nggak ada SIM. Saya nggak ada SIM motor loh, pakai motor. Kita besok lagi tuh buat mobil ada SIM-nya, SIM motor lupa buat. Ya. Tapi dilepas. Kalau pakai hukum keadilan gimana? Selesai. Ya. Coba kalau pakai hukum keadilan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Terus yang kedua, alladzina hum yuraun. Tuh. Pasti ada sedikit riaknya. Itu celaka semua tuh. Tapi karena Allah itu bismillahirrahmanirrahim, Rahman Rahimnya lebih dulu, inna rahmati sabaqat ghadabi, marahku lebih dulu daripada rahmatku lebih dulu daripada marahku. Marah itu keadilan. Kata Imam Abul Hasan Asy'ari, kalau engkau minta keadilan Allah berarti mengundang marahnya. Kenapa? Nanti Allah berbuat adil. Jadi yang nggak benar dikasih nggak benar. Tapi kalau kita minta rahmatnya, sholat kita yang nggak khusyuk itu dinilai khusyuk sama Allah. Ya, kalau nggak nilai kusut semua sama Allah. Jadi sekarang itu teman-teman, asyaja'ah wan najdah itu adalah keberanian mengekspresikan syukur atas negara ini. Ya. Libanon hampir tiap hari sekarang perang. Libanon. Kita punya guru di sana ada beberapa. Suriah bergojolak lagi. Mau begitu? Saudi yang nggak ada ngebom, tapi nggak bisa bikin maulid. Indonesia bikin maulid tutup jalan, benar nggak? Ya, mana ada negeri ya kalau maulid tutup jalan suka-suka. Ya, PRW juga nggak apa-apa untuk pengajian udah kelas. Takut kualat juga dia ya. PRW PRT-nya Pak Kapolsek, Kapolres, semuanya oke dan semuanya oke. Ya, malah hadir. Nggak ngasih sambutan juga nggak apa-apa bagi dia. Ya. Wa qala Imran, ya. Nah, sebelumnya wa an Anas kana Nabi SAW ahadan nasi wa ajwadan nasi wa asja. Nabi itu paling berani, paling bagus, paling dermawan. Laqad faragha ahlul Madinah lailan, ketika malam hari sepi di Madinah, fantalaqa nasun qibla saut. Tiba-tiba ada suara lalu orang-orang datang ke suara itu. Fatalaqahum Rasulullah SAW raji'an qad sabaqahum ila saut. Jadi ada suara malam hari, antum berani nggak? Di kampung nih, kampung, coba jangan bayangkan kayak di Jakarta. Kampung Madinah nggak ada listrik, kayak kampung kita zaman kecil dulu, terus tiba-tiba ada suara. Takut nggak? Jadi ternyata orang Arab tuh sampai sekarang penakut. Itu sebabnya ilmu ruqyah itu maju di Arab Saudi. Dan mereka punya markas khusus untuk ruqyah. Dan itu udah ada lama sebelum KPK. KPK-nya baru muncul beberapa tahun yang lalu. Gaya-gaya ruqyah mereka itulah yang didaurahkan di Indonesia dari tahun 2000-an sampai ke sini. Nah, makanya sekarang lagi marak ruqyah-ruqyah, benar nggak? Ruqyah, bahkan ruqyahnya sudah diaswajakan. Ngeri juga tuh ya. Ruqyah aswaja gitu. Ya nggak apa-apa sih. Tapi pas kita lihat loh sama dengan kelompok sebelah gitu. Sama dengan minhum. Fatalaqahum Rasulullah SAW raji'an. Tahu-tahu Nabi sudah balik ngurusin suara itu. Wastabra al-khabar ala farasin li Abi Talha uryin was-sayfu fi unuqi wa huwa yaqulu lan tura'u. Ya. Itu yang cerita yang saya ceritakan tadi ya, yang Nabi di Hunus. Wa qala Imran ibn Husain ma laki Rasulullah SAW katibatan illa kana awwala man yadrib. Ya. Walamma ra'ahu Ubay bin Khalaf yawm Uhud wa huwa yaqulu aina Muhammad la najautu in naja. Ini kalimat-kalimat orang dulu nih. Imran bin Husain mengatakan Rasulullah tidaklah bertemu katiba kecuali beliaulah pertama kali yang menyerang. Wah, luar biasa. Ya. Lamma ra'ahu Ubay bin Khalaf yawm Uhud, ketika dilihat oleh Ubay bin Khalaf pada hari perang Uhud, dia nanya, "Aina Muhammad?" "La najautu in naja." Kalau Muhammad itu masih selamat, saya nggak selamat. Nah, itu ternyata gaya-gaya orang Arab dari dulu ya. Bukan, itu gaya orang temperamen dari dulu. Selama dia masih hidup, aneh nggak hidup. Nah, gitu. Kalimatnya begitu. Ada nggak orang begitu? Selama hidung dia masih ada,
Aneh nggak ada. Ma la najautu in naja. Selama dia masih selamat, aneh nggak selamat. Jadi maksud dia si Muhammad harus binasa. Wa qad kana yaqulu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina iftada yauma Badr indi farsun alifuha kulla yawmin farqa min dhurratin aqtuluka alaiha. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ana aqtuluka insyaallah. Jadi ketika ada orang bilang aneh bunuh ente ya. Apa kata Rasulullah? Sebelum kamu bunuh saya sudah tusuk kamu duluan. Ya. Jadi dalam musim perang itu boleh. Nah, jadi teman-teman, kata-kata seperti itu, kata-kata nyelekit begitu, hanya boleh di musim perang. Maka Nabi la yadribu ahadan illa fi al-jihad fisabilillah. Nabi nggak pernah mukul orang kecuali dalam jihad. Jadi kalau mukul preman tuh gak keren ya. Ada yang mukul preman nggak? Antum bisa ngalahin 3 preman gitu, oh itu nggak keren ya. Kurang soheh itu. Itu belum seberapa itu. Nabi itu nggak pernah mukul, bayangkan, nggak pernah mukul Abu Jahal kecuali lagi perang. Terus kok ada orang lagi pengajian dipukul dan memukul? Mungkin anak-anak kita yang berantem itu jadi ingat masa lalu kita deh. Yang suka perang-perang itu masukin aja bela diri. Yang suka tengkar-tengkar itu salurkan di bela diri. Insya Allah nanti hobi dia tengkar itu nanti ada jalannya ya. Falamma ra'ahu yawma Uhudin shadda Ubay ala farasihi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'taradu rijalun minal muslimin faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hakaza ay khallu tariqah wa tanawala al-harba min al-Harith ibn Simma fanfadda biha intifadah. Kata intifadah yang pernah viral beberapa waktu lalu itu muncul dari istilah riwayat ini, intifadah ya, kebangkitan, bangkit. Tatayaru anhu tatayurus syu'ara an zahril ba'ir idan tafada summa istaqbalahu an-nabi fata'anahu fi unuqihi ta'natan tada'da'a minha an farasihi mirara. Enggak berani ya nerjemahin gini Bu ya. Kita lewat aja ya. Ini terjemahannya berdarah-darah soalnya. Kalimat aku bunuh kamu gitu ya. Kalimat-kalimat seperti itu. Kita pindah langsung ya, karena riwayatnya juga sudah selesai. Pindah langsung ke halaman 160 fi hayaihi wa ighdaihi. Pendek cerita teman-teman, orang yang dapat nur sallallahu alaihi wasallam, dia nggak akan nekat yang konyol. Nekatnya itu ma'al inqiyad bil aqli, masih sadar ya. Dimulai dari rumah tangga. Jadi kita kalau di rumah tangga, kalau marah jangan lepas-lepas sama anak, sama keluarga, sama tetangga, ya, sama murid, sama kawan, itu dimulai. Jadi kalau kita kesel, kita jaga akalnya utuh, ya, supaya nur Rasulullah SAW tidak hilang dari diri kita semua. Fi hayaihi wa ighdaihi. Rasa malu Nabi ya, dan kalau nggak berani natap itu karena saat malu itu bahasa Arabnya ighda, tersipu malu gitu, itu namanya ighdaihi. Nabi itu kalau lagi tersipu malu itu disebut ighda. Wa amal haya wal ighda fal haya riqatun ta'tari wajhal insan inda fi'li ma yatawaqqa karahatuhu ya. Riqqatun ta'tari wajhal insan inda fi'lin ma yatawaqqa karahatuhu aw ma yakunu tarkahu khairan min fi'lihi. Haya dan ighda itu, haya ya, rasa lembutnya hati, ta'tari wajhal insan, yang membuat dia malu berhadapan dengan manusia, inda fi'li ma yatawaqqa karahatuhu, ketika melakukan sesuatu yang tidak disuka, aw ma yakunu tarkuhu khairan min fi'lihi, atau kurang ideal, maka Nabi malu ya. Kita revisi, ighda taghaful amma yakrah al-insan bi tabi'atihi. Taghaful ya mirip-mirip sih ya, tidak anggap kesalahan orang itu ada padahal dia salah.
apa terjemahannya? Jadi orang ini salah, tapi kita pura-pura nggak tahu, gitu ya. Jadi beliau tetap tebal wajah ketemu orang begitu. Itu maksudnya, ighda. Kalau kita gimana? Pasti antum ngomong gini, depan aneh doang deh baik-baik, belakang awas tar kalau ketemu, gitu kan? Nah, itu namanya tidak punya hak ighda. Ighda itu kita tahu nih orang punya salah, tapi pas ketemu kita pura-pura nggak tahu. Maka jangan juga cari tahu. Ini orang nih salah, punya aib, jangan juga cari tahu. Apalagi nanya langsung ke dia. Tambah malu dia nanti. Jadi haya itu dari dirinya, ighda itu Nabi nutupin orang. Dengan cara apa? Beliau buang muka seakan-akan dia nggak tahu orang ini punya salah. Ini khasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, ini beda dengan penyidik, ya. Kalau kita bukan penyidik, jangan coba-coba selidiki orang. Nanti malah orangnya malu depan kita. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadan nasi haya'an wa aktsaruhum min al-awrati ighda'an. Nabi itu sangat pemalu dan menutupi rasa malu orang. Ya, jadi Nabi itu pura-pura lengah gitu, nggak tahu. Orang itu salah tapi Nabi nggak tunjukkan di depan orang itu. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 53 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna dhalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq. Jadi dulu ada seorang perempuan nanya kepada Rasulullah, itu kalau nanya perempuan itu selalu mengatakan, wahai Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Allah tidak pernah malu dari kebenaran. Nah, kalau di Quran ada lagi, Inna dzalikum kana yu'dhin nabi fayastahyi minkum. Jadi ada hal-hal yang membuat Nabi nggak nyaman, tapi Nabi malu. Ketika itu orang bertamu lama kepada Rasulullah. Antum bayangkan istri Rasulullah berapa? Nah, maka orang kalau bertamu lama itu Nabi seharusnya jatahnya ke rumah siapa nggak jadi. Paham nggak? Nabi harusnya kemudian punya tugas apa, itu tidak dilakukan karena Nabi nggak berani nolak orang bertamu. Nah, maka turunlah ayat ini surah Al-Ahzab, Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya. Nabi itu mungkin terganggu dengan sikap orang yang terlalu nggak tahu waktu misalnya. Fayastahyi minkum, tapi Nabi nggak berani ngomong. Nabi diam aja. Kenapa Nabi malu? Nabi tidak mau membuat orang tidak nyaman, tapi Nabi rela membuat dirinya tidak nyaman. Antum tahu orang bertamu ke Abah Lutfi, Habib Lutfi itu setiap hari. Ada yang nunggu 2 hari, kadang nggak ada berhenti, begitu ya terus. Dikira disawanin orang tuh enak gak disawanin orang? Coba aja ntar makomnya beliau antum ambil sebentar aja, 2 hari aja ya, hari ketiga tepar paling. Nah, Rasulullah itu seperti itu ya. Wallahu la yastahi minal haq. Tapi Allah tidak malu dari kebenaran, maka Allah kemudian turunkan ayat ini supaya sahabat-sahabat mengerti bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan ngusir antum habis pengajian ya, santai aja. Saya kan bukan Nabi, istrinya juga bukan 9. Karena Rasulullah SAW asyadda hayaan minal adhara fi khidriha, wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhi. Nabi itu lebih pemalu dari gadis yang dipingit. Asyadda hayaan minal adhara fi khidriha. Kebayang ya? Tapi sekarang nggak ada gadis dipingit ya. Ini separuh nih gadis, ini nggak ada yang dipingit. Wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhi. Nabi itu kalau nggak seneng kelihatan dari wajahnya. Siapa yang paham? Yang paham doang. Yang paham kayak Abu Sa'id. Ada juga sahabat yang nggak paham. Yang dablek itu ada. Bedanya Nabi itu
Kalau capek, saya bilang izin ya, saya istirahat dulu. Kalau Nabi enggak, Nabi tungguin gitu. Kalau kita enggak, saya jujur-jujur aja, saya bukan Nabi soalnya. Jadi kalau ada teman, udah ya, duduk di sini. Kalau mau pulang dulu ntar. Kita tidur dulu. Nggak kuat serius ya. Nggak kuat sekuat Nabi itu, kita nggak kuat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam latifal bashara raqiqal zahir la yushafi ahadan bima yakrahu hayaan wa qarama nafsin ya. Wa qarama nafsin ya. Nabi itu latifal basharah. Latifal basharah itu zahir ini. Jadi gelagatnya tidak kasar gitu. Pembawaan Nabi itu tidak kasar. Itu disebut latifal basharah. Pembawaannya lembut, lebih lembut dari perempuan yang lembut. Tapi Nabi itu bukan perempuan. Ini bukan kemayu ya. Bukan begini-begini, bukan. Itu lain lagi, itu kemayu namanya. Raqiqaz zahir, Nabi itu lembut, tapi bukan bencong. Ya. La yushafihu ahadan bima yaqra. Nabi tidak pernah bertemu seseorang, berkalam-kalam dengan seseorang dengan sesuatu yang orang itu nggak nyaman. Ya. Hayaan wa qarama nafsin, karena rasa malu dan menghormati dirinya. Jadi kalau ketemu ya bajunya yang rapi, kalau pakai kaosnya yang rapi, gitu. Jadi Nabi nggak pernah ketemu orang bajunya kotor tuh nggak pernah. Ya. Maka guru-guru kita dulu mengatakan orang nggak tahu yang kamu makan apa, yang orang tahu apa yang kamu pakai. Jadi, kalau ketemu orang kita pakai baju yang rapi, ya, atau kalau pakai kaos yang bersih, gitu. An Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza balaghahu an ahadin ma yaqrahu lam yakul ma balu fulan yaqulu kadza, lakin yaqulu ma balu aqwamun yasna'un aw yaquluna kadza aw yanha anhu wa la yusamma fa'ilu. Nabi itu ketika ada orang memberi kabar, wahai Rasulullah si fulan itu begini gitu. Nabi kemudian kamu jangan sebut fulan, cukup umumkan lafaznya. Lafaznya umum, jangan pakai nyebut orang. Atau yang kedua, yanha anhu wa la yusamma fa'iluhu, jangan sebut namanya. Makanya ketika Nabi menyebutkan ada ahli surga, ahli neraka, itu rata-rata nggak disebutkan nama orangnya. Benar nggak? Di dalam hadis Nabi, kecuali al-mubasysyirina bil jannah al-asyarah, 10 yang dikabarkan masuk surga. Lalu kalimat berikutnya, rawa Anas annahu dakhala alaihi rajulun bihi athara sufrah falam yakul lahu syai'an wa kana la yuwajihu ahadan bima yakrah falamma kharaja qala law qultum lahu yaghsilu hadha wa yurwa yanzi'uha. Jadi ada orang datang ke Nabi waktu itu, yang melihat adalah Sayyidina Anas. Anas ini khadam Nabi. Orang itu ada asar sufrah, warna sufrah. Sufrah itu kuning, Bu ya. Nabi nggak suka. Kuningnya mirip-mirip dengan bajunya biksu. Kebayang? Dan Nabi tidak suka orang itu menggunakan itu. Wa kana la yuwajihu ahadan bima yakrah. Tapi Nabi nggak langsung labrak dia, kamu jangan pakai ini ya. Ya. Tapi Nabi ketika orang itu keluar, Nabi sampaikan, lau kultum lahu, kalau kalian berkenan sampaikan kepada dia, jadi kepada orang yang terpercaya, yaghsil hada, coba bersihkan, mungkin kukunya pakai apa gitu, atau bajunya pakai apa, aw yanzi'uha, atau dia sebaiknya ganti pakaiannya. Qalat Aisyah fi sahih. Nah, ini perhatikan. Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahhishan wala sakhaban bil aswaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata keji. Contohnya apa? Anjing lo gitu ya. Ada. Itu enggak pernah tuh. Dipelesetin boleh lah ya. Kalau bisa jangan. Babi lo gitu, enggak usah. Coba lihat orang demo. Orang demo dia tulisannya apa?
Itu nggak ada sunnah Nabi di situ. Makanya demo nggak diberkahi karena itu. Kalau mau demo, kul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik. Kalau nggak usah pakai kalimat yang aneh-aneh. Jadi kita nggak pernah ngelarang orang demo, benar nggak? Dalam Islam boleh loh demo. Tapi jangan berkata buruk. Berkata buruk mau nggak demo, apalagi demo itu nggak boleh. Apalagi merusak, apalagi provokasi. Tahu nggak antum di Saudi itu demo itu haram. Nggak usah Saudi. Tetangga kita Singapura itu kalau ada demo yang merusak ekonomi, ketahanan ekonomi, ganggu orang nanam saham, itu bisa ditangkap langsung. Dan negaranya paling maju hari ini di Asia Tenggara, bahkan mungkin Asia paling maju loh sekarang. Indonesia yang maju tuh demonya, demo kita terlalu maju. Jadi nggak pembangunannya nggak muncul, kemajuan pikirnya nggak ya. Bagi kita itu marah-marah itu disebut kebebasan berpikir. Saya bingung sama orang-orang ini. Ya. Apakah itu yang mereka sebut kebebasan berpikir? Ya. Kalau bagi negara-negara maju itu yang kita sebut tadi, untuk apa Anda bebas secara politik tapi makan susah? Gitu. Makanya ngomongnya gitu. Ya. Nah kita ini sudah bebas semua dan makan juga nggak susah amat. Nggak ada orang yang kayak zaman kita dulu, zaman Orde Baru yang makan sekali atau 2 kali sehari, pakai berasnya ada, nggak ada. Tapi nikmat bersyukur ini kemudian orang nggak mau sebutkan. Ngomong jahat-jahat, sedangkan Nabi nggak pernah ngomong seperti itu. Nah dikatakan di sini Nabi lam yakun fahishan wala mutafahishan, nggak pernah juga mutafahishan. Ya, nuntut orang atau nantang orang dengan kata-kata yang keji. Wala sakhaban bil aswaq. Nabi enggak pernah berkata kasar di pasar-pasar. Di pasar tempat orang ngomong kasar, Nabi enggak kasar. Apalagi di rumah. Coba bayangin. Nabi di pasar enggak ngomong kasar. Kalau maaf mbak-mbak ini kan masih begitu. Ah, kemahalan. Kasar loh itu ngomongnya. Ya. Yang bener nih, jadi nantang ya, yang jualan nih capek, Bang Devi ini capek ntar, Pak Syam tuh ya, yang jualan tuh, kita bilang ini modal, dibilang kamu bohong gitu ya, nanti biasanya mbak-mbak itu pura-pura pergi kan, Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi di pasar tempat orang ngomong jorok, nggak ngomong jorok. Kita udah di masjid ngomong kasar gitu. Di majelis sih ngomong kasar. Bedanya ada takbirnya aja. Wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ata walakin ya'fu wa yasfah. Nabi ya, ini ciri-ciri Nur Muhammad sudah berdiri dalam diri antum. Sudah terbit dalam diri. Jadi enggak Nur Muhammad tuh bukan terpegang dadanya, mari kita terbitkan Nur Muhammad dalam diri, enggak begitu ya. Itu kita pastikan itu aliran kebatinan, ya. Biasanya tuh berbayar tuh yang begituan ya. Mohon maaf. Ciri-ciri orang Nur Muhammad telah terbit dalam dirinya. La yajzi bisayyi'ati sayyi'ata. Orang buat jahat kepada dia nggak bahas jahat. Gimana? Jauh, sulit tuh karena antum egonya tinggi. Coba egonya turunin. Capek loh jadi orang punya ego. Orang yang paling sengsara di dunia, orang yang egonya tinggi. Mau bahagia apa mau sengsara? Mau gelisah atau mau tenang? Terus kenapa nggak mau tenang? Dengan cara membalas keburukan dengan kebaikan. Coba lihat, ada orang jahat ke kita nggak akan senang loh sampai dia balas dia. Aneh belum balas dia, aneh nggak tenang. Jadi orang-orang yang pendendam, la yatma'in wala yas'ad abadan. Orang itu nggak akan tenang, nggak akan bahagia sepanjang masa. Jadi mulai sore ini, siang ini masih siang ya? Oh masih siang, menjelang sore. Coba ditanamkan dalam kalbu, wahai diriku, jika ada orang jahat kepadamu, balaslah dengan
kebaikan. Walakin ya'fu wa yasfah. Apa yang harus dia lakukan? Ya'fu. Ya'fu itu berbesar jiwa. Orang besar jiwanya, karena jiwanya besar, dicolek dikit nggak terganggu. Wa yasfah, bahkan dia mau merangkul, musafah. Ya. Jadi siapa yang duluan kalau lagi ada masalah, dia yang duluan nyodorin tangan. Nah, ini orang paling bahagia. Ya. Ini lagi masalah nih, lagi cekcok. Antum duluan ngujuin tangan. Ada nggak begitu? Sulit ya? Berarti nggak bahagia antum tuh ya. Makanya kalau disurvei cepat nggak perlu pakai pertanyaan aneh-aneh, pakai kolom-kolom aneh. Tanyanya satu aja. Ketika ada orang jahat sama kita, mau nggak duluan nyapa dia? Ngulur tangan sama dia? Mau hari ini, besok. Ya, cobain ya, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Jadi kalau ngaji itu nggak usah nyaman, ini aja dulu. Ntar ngaji marifat tinggi-tinggi, bagian begini lewat ya, sama aja bohong. Waqad huqiya mislu hadzal kalam an at-Taurat min riwayat Abdullah bin Salam wa Abdullah bin Amr bin Al-As. Hal yang serupa disebutkan di dalam kitab Taurat oleh Abdullah bin Salam. Beliau mengatakan bahwa Muhammad akhir zaman itu, Nabi akhir zaman itu, orangnya tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ya'fu wa yasfah. Abdullah bin Salam, oh ini disebutkan dalam kitabku. Ketika Abdullah bin Salam menerima Nabi Rasulullah SAW sebagai Rasulnya, itu murid-murid dia, keluarga dia sebagian besar menolak Abdullah bin Salam. Tapi karena dia melihat ini sifat Nabi Muhammad, maka beliau tidak pernah menyakiti keluarganya itu. Warwiya anhu annahu kana min haya'ihi la yusbitu basaruhu fi wajhi ahadin. Nabi itu ya, jualan sama ya. Takut jatuh cinta ya. Wa annahu kana yakni amma tarrahu al-kalam ilayhi mimma yukrah. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha ma raaitu faraja Rasulullah SAW qat. Nah, ini masuk ke wilayah fikih. Tidak usah saya bahas, nanti tanya ke Buya Asfi ya. Fi husni ashiratihi, isyratihi wa adabihi wa basti khuluqihi ma'a asnafil adabnya dan luasnya akhlak beliau dengan macam golongan manusia ya. Jadi orang yang datang ke Nabi itu tidak hanya orang-orang terpelajar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Yang datang ke Nabi itu macam-macam. Antum bayangkan Arab Badui datang terus sotoy gitu. Ada yang sok penting. Muhammad mana sini? Muhammad mana sini? Aneh, Muhammad mana sini? Terus orang kalau nunjuk Nabi Muhammad tuh nggak berani gini, kayak orang Jawa, oh gitu, atau begini ya, oh berarti orang Sumatera tuh gitu ya. Dia datang lah ya. Sekarang dibiarin aja. Nabi udah lihat ini Badui ini. Jadi kita berbicara Nur Muhammad itu bukan horor, natif, sesuatu real. Asdaqan nasi lahjatan. Nabi itu lahjat, nggak bisa dibuat-buat. Tapi berbicara mesti dilatih. Wa alyanahum ariqatan wa akramahum isyratan. Nabi itu paling lebih feminim dari perempuan, lebih tegas dari laki-laki yang keras ya. Wa akramahum isyarah, dan paling pemurah. Akram itu pemurah. Orang pemurah itu
Antum gimana? Buat aneh, nggak begitu ya. Apa yang kita makan itu disajikan. Itu sallallahu alaihi wasallam. Dengan riwayat yang panjang, beliau menyebutkan dari Al-Auza'i bersambung kepada Qais ibn Sa'ad. Zarana Rasulullah SAW wa dzakara qissatan fi akhiriha. Kami dikunjungi Rasulullah SAW. Jadi yang tidak hanya sahabat ini juga berkunjung. Ya, mohon saya hanya baru beberapa rumah yang saya kunjungi ya, Bang Depi. Banyak yang pasti ke Buya Asfi sudah ya. Zarana Rasulullah, Nabi itu mana beliau mau kunjung ke tempat kami. Panjang faraf qarraba wa watta'ahu alaihi bi Rasulullah sallallahu thumma qala ya Qais ishab Rasulullah sallallahu qala Qais faqala irkab fa abaitu imma an tarkab wa imma an tansarif fansaraftu wa fi riwayatin ukhra irkab amami fa sahibud dabah aula bi muqaddamiha. Ini urusan naik kendaraan ya. Nabi itu nggak enakan sama orang ya. Ketika Nabi dipersilakan, Nabi bilang udah kamu aja. Jadi kadang-kadang lama di begitunya. Lu kamu gitu itu. Lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Lalu beliau mengatakan, siapa yang duluan nih? Irkab amami, udah kamu di depanku. Fasahibud dabah aula bi muqaddabiha. Karena orang yang punya kendaraan lebih utama di depan. Gitu. Udah di depan, kalau nggak pantas aneh. Apa udah ente di depan. Orang yang punya kendaraan sebaiknya dia di depan. Ini kayak patwal kan? Benar nggak? Kayak patwal ya, mirip-mirip. Karena Rasulullah SAW yu'allifuhum wa la yunaffirhum. Nabi kalau bermajelis ketemu orang, Nabi sikap lembut kepada mereka, bukan kemudian membuat mereka nggak nyaman. Ya. Jadi jika ada di antara antum yang kalau aneh berkalam terus bikin nggak nyaman, ya aku lakum afwan, ya saya minta maaf. Emang mungkin begitulah adanya. Ya. Kita bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi sahabat itu, karena mereka telah mengatakan kami murid Rasulullah, jika Rasulullah menyindir mereka, mereka terima. Jika Rasulullah mengata-ngatai mereka, mereka terima. Nah, itu ciri-ciri orang yang sudah menganggap dirinya murid daripada seorang gurunya. Wa yukrimu karima kulli qaumin wa yuwallihi alaihim. Ini Nabi itu, Nabi menghormati pemimpin kaum. Datang Sa'ad bin Mu'az ini, Nabi ketika datang, Nabi larang lah orang berdiri. Tapi giliran orang lain datang, Kumu li sayyidikum. Berdirilah kamu untuk tuan kalian. Hadis Sahih Bukhari. Nabi itu nggak berkenan loh. Beliau datang terus orang berdiri. Tapi Sa'ad bin Mu'az jadi ketika beliau melarang nggak usah berdiri, itu bukan berarti haram. Itu bab al-adab. Bab adab ya. Ini mama sebagian pakai baju apa tuh rapi benar. wa yuhadzirun nas wa yahtaris minhum. Nabi itu yuhadzir ya, mengingatkan mereka
wa yahtaris minhum, dan juga menjaga mereka. Min ghairi ayatu ya an ahadim minhum bisyrah wala khuluquhu yatafaqqadu ashabahu. Jadi Nabi itu kalau ada yang nggak datang, Nabi tanya, yatafaqqadu. Kalau ada yang lama nggak datang, ditanyain, ente kemana aja, kira-kira gitu ya. Itu bukan dibuat-buat, emang natural. Coba biasain begitu, nanti lama-lama jadi natural. Jadi kalau Kohar nggak datang, kita pasti nanya, Kohar kemana aja gitu ya. Benar nggak Dawami? Kita nanyain Kohar berkali-kali kan. Wa yu'ti kulla julasaihi nasibah. Nabi itu berusaha sekuat mungkin memberikan hak orang yang duduk bersamanya. Wala yahsabu jalisuhu anna ahadan aqramu alaihi minhu. Man jalasa wa qarabu li hajatin sabarahu ya. Nabi itu bikin orang nyaman sampai orang-orang mengira anna ahadan aqrama alaihi minhu. Gak ada yang lebih mulia dari dia. Ya. Saking merasa nyamannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Man jalasa aw qarabahu li hajatin sabarahu hatta yakuna huwa al-munsarif anhu. Nah, ini yang berat, ini paling berat nih. Nabi ada orang duduk bersamanya, datang ke beliau karena satu hajat. Jangankan manusia, onta pun datang Nabi tungguin. Ini amalan yang belum sanggup saya kerjakan. Saya belum sanggup ngerjain ini. Ya. Karena yang datang macam-macam. Yang datang tuh aneh-aneh. Ya Kohar ngerti lah ya. Apa kata si Kohar? Emang kalau dia nggak viral, ente datang nggak gitu? Pedes. Pedes ya Kohar ya. Nabi itu siapa aja yang datang ditungguin. Ada yang sanggup begitu nggak? Kita nggak sanggup, ya. Kita nggak sanggup. Tapi jangan dikira orang datang ke Nabi sembarangan ya. Itu di depan Nabi itu ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Umar. Ente jangan sembarangan masuk. Ya, di depan Rasulullah itu sudah ada yang nungguin. Ini orang kan ngira gampang masuk ke Nabi. Enggak, ya. Orang ditanya dulu sama Sayyidina Ali, mau ngapain? Mau ngapain mas? Kadang ketika ditahan begitu, Nabi lihat, udah sini, malah kemudian Nabi yang manggil. Nah itu terjadi pada hak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kita lagi belajar untuk ini ya. Bluetooth has been disconnected. Sabarahu hatta yakuna huwal munsarif. Nabi kemudian nungguin dia, berusaha bersabar dengerin orang itu sampai orang itu pergi. Nah, di situ diperlukan apa? Kita yang pengertian, ya. Kalau sama guru itu kita yang pengertian. Apa tuh? Ada yang jatuh cinta? Apa jatuh tertidur? Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man sa'alahu hajatan lam yaruddahu illa biha aw bimawsurin man minal qawli qad wasi'a an-nas bastuhu wa khuluquhu fasara laha aban. Jadi siapa aja yang datang kepada Nabi bawa hajat kah segala macam, maka Nabi menaunginya, fasara lahu aban. Nabi seakan-akan menjadi orang tua baginya. Ya. Orang tua baginya. Sawaan, maka mereka dalam hak sama aja. Jadi semua orang yang datang kepada baginda itu sama. Yang beda nanti adalah mahabbah Nabi yang beda. Ya. Tapi biasanya sahabat-sahabat yang sudah dapat mahabbah Nabi itu gak pernah datang lagi bawa hajat. Ya. Abu Bakar Siddiq tidak pernah bawa hajat, justru menunaikan hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bawa semua asetnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bawa separuh hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman enggak punya apa-apa, maka dia nikahi istri anaknya Nabi. Sayyidina Ali juga sama. Wa bihadza wasafahu Ibnu Abi Hala qala wa kana da'imal bishr sahl al-khuluq lain al-janib laysa bifazzin wala ghalizin wala sakhabin
wala fahashin wala ayyabin wala maddahin yataghafalu amma la yashtahi wala yu'yisu minhu. Nabi itu selalu sumringah, easy going, sahlal khuluq ya. Easy going itu kalau bahasa kitanya apa? Ya, santai gitu ya, santuy. Bahasa apa tuh? Lainal janib. Nabi itu tidak keras ya. Laisa bi fazzin wala ghalizin wala sakhabin wala fahashin wala ayyab. Ini hampir semakna. Tidak berkata kasar, tidak suka nyelekit gitu ya, tidak berkata keji. Jadi mohon maaf nih, ini bukan untuk Habib Hussein nih Bib ya. Orang yang ngaku bernasab kepada baginda, baik jalur Wali Songo atau yang Songong atau yang jalur Bahalawi, tapi suka kasar. Mungkin nasab ente aja yang nyambung sama Rasul, akhlak ente belum nyantu sama Rasulullah SAW. Ya mohon maaf ya. Rasulullah yang sudah dijamin itu cuma Rasulullah, zuriatnya belum dijamin. Wa man bata'a amalu ya, yang bati dalam beramal maka nggak bermanfaat nasabnya. Seandainya nasab lebih utama, maka Abu Jahal lebih duluan selamat. Benar nggak? Seandainya nasab lebih tinggi untuk segala-galanya, Nabi Nuh punya anak siapa? Kan'an, itu langsung ditolak dan dibuat di situ dia bukan anakmu lagi, ya kan? Oleh karena itu udahlah ya, perang nasab mulu kayak nggak ada kerjaan aja ya. Udah ngaji aja, ngaji Nabi, ngaji manaqib Rasulullah ya. Dan saya tidak menyarankan antum nonton debat-debat nasab kalau nggak ngerti nasab ya. Nanti ikut emosi. Semuanya emosi loh. Antum coba lihat. Baru mulai debat aja emosi duluan. Mau yang apakah dia benar, apakah dia salah itu urusan belakangan. Tapi akhlak yang suka begitu itu tidak dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Ya. Wala ayyab. Nabi itu gak suka cari-cari aib. Sekarang itu karena gak bisa lagi nyari aib yang lain, cari aib nasab, ya kan? Wala maddah. Nabi kalau muji juga gak lebay, muji sekedarnya, gak suka cari muka maksudnya. Yataghafalu amma la yashtahi. Nabi kalau gak suka, itu yang beliau gak suka itu dilupainnya. Yang gak sanggup beliau lupakan, orangnya dikondisikan. Kamu duduk di belakang tembok. Siapa itu? Wahsy. Makanya Wahsy sampai akhir hayatnya setelah Nabi wafat punya satu kebiasaan yang dia sulit. Dia minum tua. Kata dia, kalau aku ingat Rasulullah nyuruhku pindah dan aku telah membunuh paman Rasulullah Hamzah, maka hatiku sedih. Maka dia berkali-kali dicambuk sama Umar, dijilid karena suka minum. Itu si Wahsy ya. Tapi Wahsy berhasil setimpal. Dia kemudian membunuh siapa? Nabi palsu itu? Musailamah al-Kadzdzab ya. Lalu disebutkan dalam Al-Quran, kenapa Nabi itu lembut? Suaranya sampai keluar nggak? Sampai keluar. Kenapa Nabi itu lembut? Dalam surat Ali Imran ayat 159 itu rahasianya. Kenapa kita ini susah lembut, sedangkan Nabi itu lembut? Fabima rahmatin minallah lintalahum. Fabima, maka dengan apa yang ada dari rahmat Allah ya, lintalahum, engkau menjadi lembut kepada mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik. Seandainya kamu keras, berkata kasar dan berhati keras, lanfaddu min haulik ya, maka mereka akan
menghindar, menjauh darimu. Jadi ada satu asrar di situ, teman-teman semua. Nur Muhammad itu isinya rahmat, kasih sayang. Kullama zadan nur zadat rahmah. Setiap bertambah nur, bertambah rahmah. Kullama zadatir rahmah zadal lin. Setiap kali bertambah rahmah, maka bertambahlah kelembutan seseorang. Dan ilmu tasawuf, ilmu rahmah. Itu sebabnya setiap kali orang bertasawuf dia semakin lembut, semakin lembut. Bertarekat belum cukup. Ini antum yang sudah tahu fenomena tarekat, orang bertarekat kadang saling rendah-merendahkan, saling emosi, benar nggak? Urusan walkit-walkin, mursyid, pengganti aja udah rame hari ini ya. Akhirnya malah marah-marah, ngamuk-ngamuk, ya, masya Allah. Dan itu tidak menunjukkan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada ayat surah Al-Mu'minun 96, idfa' billati hiya ahsan as-sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Balaslah, tolaklah orang yang berbuat buruk kepadamu atau keburukan yang sampai kepadamu dengan yang ahsan. Kohar pernah nggak bacain Fatihah untuk keselamatan orang yang membuli ente? Belum pernah ya? Berarti nurnya belum penuh nih. Coba, ada orang bully kita bacain Fatihah, bukan supaya dia hancur, tapi supaya hati kita dan hati dia lembut. Itu baru nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tawakuf dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang lain.